Shalom, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil proyek kami dengan judul Analisis Pengaruh Belajar Terhadap Prestasi Akademik Melalui Motivasi Belajar. Sebelum kita memasuki materi kita, perkenalkan anggota kelompok kami dengan anggota sebagai berikut. Oktiana Sindu dengan NIM 23 2020 174, Sandra Ayu Bekti dengan NIM 22 2021 011, dengan Beni Angga Pratama NIM 21 2022 052, Purba Dwi Utama dengan NIM 21 2022 141, Ikawati Situmeang dengan NIM 21 2021 265, dengan Andre William dengan NIM 21 2021 175. Selanjutnya dalam topik kita memuat pendahuluan, kajian literatur, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan rekomendasi. Selanjutnya pendahuluan. Prestasi akademik siswa merupakan indikator keberhasilan mereka dalam proses belajar. Terdapat 3 gaya belajar, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Selain gaya belajar, motivasi juga merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan prestasi akademik siswa. Dalam penelitian ini kami melakukan penelitian bagaimana keterkaitan antara gaya belajar, motivasi belajar, dan prestasi akademik siswa yang saling berkaitan. Selanjutnya masuk ke kajian literatur. Gaya belajar mengacu individu untuk menyerap, mengelola, dan memahami informasi. Gaya belajar visual melibatkan pemrosesan informasi melalui gambar dan diagram. Sementara gaya auditori memprioritaskan informasi yang disampaikan secara verbal, dan gaya kinestetik lebih melibatkan pada pembelajaran melalui aktivitas baik atau praktik langsung. Motivasi belajar merupakan dorongan internal dan eksternal yang mempengaruhi tingkat usaha seseorang dalam mencapai tujuan belajar. Prestasi akademik mengacu pada hasil belajar yang dicapai oleh siswa dalam bentuk nilai atau penilaian kualitatif lainnya. Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini mengajukan hipotesis untuk menguji hubungan antara variabel gaya belajar, motivasi belajar, dan prestasi akademik. Hipotesis yang diajukan adalah yang pertama, hipotesis utama, yaitu H1, gaya belajar berpengaruh positif terhadap prestasi akademik. H0, gaya belajar tidak berpengaruh terhadap prestasi akademik. H yang kedua adalah motivasi belajar berpengaruh positif terhadap prestasi akademik. H0 ialah motivasi belajar tidak berpengaruh terhadap prestasi akademik. Dan H yang ketiga ialah motivasi belajar memediasi hubungan antara gaya belajar dan prestasi akademik. Dan H0 adalah motivasi belajar tidak memediasi hubungan antara gaya belajar dan prestasi akademik. Next. Dan yang terakhir ialah hipotesis spesifik, yaitu H4, siswa dengan gaya belajar visual memiliki prestasi akademik yang lebih tinggi dibandingkan siswa dengan gaya belajar auditori atau kinestetik. Dan H0 ialah tidak ada perbandingan signifikan antara gaya belajar visual, auditori, atau kinestetik terhadap prestasi akademik. Dan H kelima ialah motivasi intrinsik memiliki pengaruh yang lebih kuat terhadap prestasi akademik dibandingkan motivasi ekstrinsik. Dan H0 ialah tidak ada perbedaan pengaruh antara motivasi intrinsik dan ekstrinsik terhadap prestasi akademik. Di sini kami menggunakan data kuantitatif yang sudah diolah menggunakan SPSS dan sudah melalui responden sebanyak 60. Teknik analisis kami yaitu ada 7. Yang pertama, uji validitas dan reliabilitas instrumen, analisis deskriptif, uji normalitas, uji korelasi, uji regression linear berganda, uji mediasi, dan uji signifikansi. Yang pertama yaitu uji validitas dan reliabilitas instrumen, yaitu untuk memastikan bahwa setiap item instrumen mengukur konsep yang dimaksud. Yang kedua, analisis deskriptif untuk menggambarkan karakteristik sampel dan variabel, contohnya nilai rata-rata dan standar deviasi. Selanjutnya yaitu terdapat uji normalitas dan juga uji korelasi. Untuk uji normalitas sendiri itu, pengujian ini dilakukan untuk mengetahui atau untuk menentukan bahwa data yang kita peroleh itu bersifat atau berdistribusi normal. Kemudian untuk uji korelasi sendiri, pengujian ini dilakukan supaya untuk menilai seberapa besar dan seberapa searahnya hubungan antar variabel yang telah kita tentukan.
Selanjutnya ada pengujian regresi linear berganda. Pengujian ini bertujuan untuk menguji pengaruh langsung dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependennya. Kemudian untuk uji mediasi, pengujian ini dilakukan untuk atau sebagai variabel penghubung antara gaya belajar dengan prestasi akademik sesuai judul yang telah kelompok kami tentukan. Kemudian yang terakhir itu ada uji signifikansi, di mana pengujian ini itu untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang ditemukan dalam variabel ini pada tingkat kepercayaan sebesar 95%. Kesimpulan dan rekomendasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa gaya belajar visual dan motivasi belajar sama-sama berkontribusi pada prestasi akademik mahasiswa. Meskipun gaya belajar visual membantu mahasiswa memproses informasi, motivasi belajar terbukti memiliki pengaruh yang lebih kuat, sehingga meningkatkan efektivitas gaya belajar visual mereka. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa motivasi belajar berperan sebagai penghubung yang memperkuat gaya belajar visual terhadap prestasi akademik. Selanjutnya untuk rekomendasi, untuk meningkatkan prestasi akademik, pendidik perlu menyesuaikan metode pengajaran dengan gaya belajar masing-masing siswa. Misal, siswa dengan gaya belajar visual akan lebih mudah memahami materi jika disajikan dalam bentuk gambar atau video. Selain itu, memotivasi siswa secara intrinsik seperti memberikan tantangan yang sesuai dengan dan umpan balik positif. Juga sangat penting untuk mendorong mereka untuk belajar lebih giat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf dan semoga video kami bermanfaat bagi teman-teman semua. See you, Tuhan Yesus memberkati.